Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja bismillah ya. Sekarang kita ke bab 5, yaitu perbandingan. Kalian bisa buka buku paket matematika kalian halaman 178. Nah, sebelum membahas contoh soal, di sini ada contoh soal. Miss mau menjelaskan sedikit apa sih perbandingan itu. Dalam matematika, perbandingan artinya membandingkan dua buah objek. Jadi ada dua buah objek yang kita bandingkan. Ini ada contohnya tinggi Ali dan tinggi Budi. Ada dua buah objek yang dibandingkan. Kemudian perbandingan antara dua buah benda. Nah, perbandingan ini bisa merupakan selisih, misalnya ini dicontoh membandingkan tinggi badan ya. Tapi nanti di soal-soal yang lainnya ada tentang misalnya perbedaan umur, ada selisih perbedaan umur. Kemudian ada jumlah umur keduanya. Banyak ya contoh-contoh perbandingan, ada misalnya selain umur, tinggi badan, kemudian banyaknya penduduk misalnya, atau panjang sisi seperti itu. Kemudian skala, misalnya peta jarak antara kota A dan kota B. Kemudian perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai yang nanti akan dibahas minggu depan ya. Sekarang Miss akan langsung ke contoh soal aja supaya kalian lebih paham. Nah, untuk yang nomor 1 bisa dilihat ya. Di sini ada contoh soal tinggi Ali 135 cm. Ini untuk tinggi Ali. Kemudian tinggi Budi 180 cm. Tentukan perbandingan tinggi Ali dan Budi. Lihat sini ada penyelesaiannya. Tapi Miss mau memaparkan atau menjelaskan penyelesaian yang secara singkat ya. Kalau lihat ke buku seperti ini agak rumit, supaya kalian nanti lebih mudah mengerjakan, kemudian juga pengerjaannya lebih cepat. Kalau menemukan soal seperti ini, perhatikan yang nomor 1. Ini sudah diketahui tinggi badan yang sebenarnya. Yang ditanyakan, tentukanlah perbandingan. Kalau yang ditanyakan tentukan perbandingannya atau perbandingannya belum diketahui antara 135 dan 180, berarti berapa banding berapa. Maka gampang, kalian tinggal menyederhanakan perbandingannya. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Untuk menyederhanakan soal seperti ini, kita rubah ke dalam bentuk pecahan ya. Nomor 1, contoh soal nomor 1, boleh diketahui dulu, tapi kalau langsung jawab juga boleh. Misalnya Miss kalau menjawab soal pasti ada diketahui. Kenapa? Supaya memudahkan ketika nanti mengerjakan. Tinggi Ali ya, diketahui tinggi Ali 135 cm. Kemudian tinggi Budi 180. Nah, kita buat bentuk pecahan aja untuk menyederhanakan kedua tinggi badan Ali dan Budi, untuk mengetahui perbandingannya berapa. Berarti jawab ya. Jawab tinggi Ali, tentukan perbandingan antara tinggi Ali dan Budi. 135 per 180. Nah, sekarang sudah berbentuk pecahan. Gampang ya untuk menyederhanakan pecahan, sudah kita bahas di materi sebelumnya. Kita bagi dengan angka yang sama. Pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama.
berapa, 135 per 180. Nah, dibagi dengan angka 45 ya. 135 180. Kita coret 135 dibagi 45 sama dengan 3. 180 dibagi 45 sama dengan 4. Nah, berarti hasilnya 3/4, atau bisa kita tulis 3/4 gitu ya. Lanjut, perbandingan panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 4/3. Jika kelilingnya 70 cm, tentukan panjang, lebar, dan luas persegi panjang tersebut. Lihat perbedaan soal yang nomor 1 dan soal yang nomor 2. Untuk yang nomor 1, ukuran yang sebenarnya sudah diketahui, yang dicari perbandingannya. Tapi untuk yang nomor 2, perbandingannya sudah diketahui, yang dicari ukuran yang sebenarnya. Ya. Kalau misalnya ada soal yang harus mencari ukuran yang sebenarnya, soal yang sudah perbandingannya sudah diketahui dan yang dicarinya ukuran sebenarnya, maka kalian harus menggunakan permisalan. Kita tulis dulu di sini. Untuk soal yang nomor 2, seperti biasa diketahui dulu perbandingan panjang dan lebar. Berarti perbandingannya sudah diketahui ya. Perbandingannya sudah kita ketahui. Panjang dan lebar berapa? Panjangnya 4/3. Kemudian kelilingnya 70 cm ya. Nah, yang sudah diketahui perbandingannya, yang dicari ukuran yang sebenarnya, panjang ukuran yang sebenarnya, ini yang dicari. Tentukan panjang, lebarnya berapa, panjangnya berapa, dan luas persegi panjang tersebut itu berapa. Bisa ingatkan, kalau soalnya ada perbandingannya yang sudah diketahui, berarti membuat permisalan. Kalau yang nomor 1, yang dicari perbandingannya, jadi tidak usah membuat permisalan ya. Jawab, kita akan buat permisalan ya. Dimisalkan pembanding, satuan pembanding. Pembanding, misalnya X, tapi tidak harus X, boleh apa saja, boleh P, boleh Y, boleh N, apa saja ya. Mengambil contohnya permisalan untuk satuan pembandingnya X. Kenapa harus ada permisalan? Karena untuk mengetahui nanti panjang yang sebenarnya dan lebarnya berapa, panjangnya berapa ya. Karena di soal yang diketahui hanya perbandingannya saja, jadi harus ada permisalan satuan pembandingnya X. Kemudian jawab saja langsung, jawab, maaf ya. Kemudian langsung ke terus lihat yang diketahui apa, keliling. Rumus keliling. Untuk rumus keliling sama dengan berapa? P tambah L ya. P tambah L tambah P tambah L ya. P nya perbandingan panjang dan lebar, berarti untuk 4 itu untuk yang panjang, 3 itu untuk yang lebar ya. Berarti di sini sebentar tulis dulu di sini, P-nya sama dengan 4 ya. Perbandingan panjang dan lebar, berarti P-nya 4,
dan L-nya 3. Nah, Mi sudah membuat permisalan untuk satuan pembandingnya X, berarti 4X. Di sini L-nya 3X. Kalau misalnya satuan pembandingnya P, berarti 4P, di sini 3P gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan rumus yang ini. P-nya berapa? 4X ditambah L-nya 3X ditambah P-nya berapa? 4X tambah L 3X gitu ya. Atau bisa saja 2 dalam kurung 4X ditambah 3X. Sebenarnya sama aja, mau yang ini juga nanti hasilnya sama. Perhatikan, kita sudah mempelajari aljabar tentang penjumlahan. Ini nih, ini dia mempunyai variabel ya, ini koefisien, ini variabel. Kalau untuk penjumlahan, yang penting variabelnya sama, bisa langsung dijumlah. Untuk penjumlahan dan pengurangan, kalau sama-sama X, ini X, ini X, langsung kita jumlah. Atau untuk pengurangan juga, kalau sama-sama variabelnya sama, ini X, langsung kita kurangi gitu ya. Berarti 4X tambah 3X, variabelnya sudah sama. 4 tambah 3, 7X gitu ya. Berarti lanjut lagi, sama dengan 2 dikali 7X, berarti berapa? 14X. Perhatikan di sini, kenapa Miss memasukkan rumus keliling? Karena di soal yang diketahuinya itu keliling. Kelilingnya sudah kita ketahui, sudah diketahui. Jadi kita masukkan untuk permisalan perbandingannya ke keliling. Tergantung nanti soalnya ya. Kalau misalnya di soal luasnya yang sudah diketahui, misalnya luas, misal berapa luasnya? 300 misalnya. 300 cm persegi. Berarti nanti kalian di sini luas ya, rumus luas yang kita hitung. Berarti nanti di sini luasnya berapa? Luas kemudian sama dengan untuk rumus luas yaitu berapa? P kali L ya. Berarti nanti luas P dikali L gitu. Karena di sini kenapa Miss menghitung atau memasukkan rumus keliling, karena yang sudah diketahui kelilingnya gitu ya. Nanti tergantung soalnya. Nah, ini kan kelilingnya sudah diketahui berapa? 70. Kelilingnya sama dengan 70. Kita turunkan saja, kelilingnya sama dengan 70. Berarti 70 sama dengan 14X. Kelilingnya sama dengan 70 atau sama dengan 14X. Nah, kalau sudah seperti ini, gampang ya. Diketahui kelilingnya 70, maka ini 14X sama dengan 70. Sama aja, nanti bisa dibolak-balik. X sama dengan 70. Kita pindah ruas ya. Kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian. 70 dibagi 14. Nah, berarti X sama dengan berapa? 70 dibagi 14. 70 dibagi 14, 5 ya. 5 cm. Jadi ternyata X-nya sudah diketahui 5 cm. Ini belum selesai karena kita baru menemukan X-nya. Sekarang kita akan cari panjangnya berapa, lebarnya berapa, luasnya berapa ya. Sesuai dengan yang di soal. Yang ditanyakan panjang, lebar, dan luas. Untuk panjangnya itu berapa yang ini? Nih, panjang adalah 4X. Berarti sama dengan 4 dikali 5. X-nya berapa? X-nya 5. Sudah diketahui. Berapa 4 dikali 5? Dengan 20. Kemudian lebarnya berapa? Lebarnya ini. Lebar
yaitu 3x sama dengan 3 dikali 5. Berapa 3 dikali 5? 15. Berarti untuk luas berapa rumusnya? P dikali L ya. P nya sudah kita ketahui 20 dikali 15. 20 dikali 15 sama dengan sini terus lagi 20 cm dikali 15 cm. Berarti sama dengan berapa? 300 cm persegi. Ini untuk luasnya. Ini untuk panjang 20 cm, untuk lebar 15 cm ya.